Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai? Silakan kalian lihat di bawah kalian, barangkali ada sampah, silakan dipungut, nanti dibuang ketika istirahat ya. Ya, Bu. Kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Biayu. Biayu kenapa? Malas. Yang lain? Ada yang lain yang tidak masuk? Ya. Kenapa Noval? Sakit perut. Oh, sakit perut. Baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita semua, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Indonesia tanah air, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah berdiri Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan kalian duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang teks berita, mempelajari tentang pengertiannya, lalu strukturnya, apa saja yang ada di dalam teks berita, kaidah-kaidah kebahasaannya. Kita juga akan mempelajari bagaimana menganalisis gagasan, fakta, dan opini dalam berita. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Nah, sebelum saya memaparkan materi tentang teks berita, saya ada pertanyaan. Biasanya kalian melihat berita itu di mana? Televisi. Masih menonton di televisi? Kalian masih menonton di televisi? Di medsos. Di medsos. Masih membaca koran? Bagus ya, kalian harus update dengan berita-berita terkini dan aktual dan faktual. Untuk tujuan pembelajaran kita, pembelajaran ini kalian diminta untuk memahami pengertian dari teks berita, memahami kaidah-kaidah kebahasaan berita, memahami struktur-struktur berita, dan kalian juga diminta untuk bisa mendeskripsikan atau menjelaskan mana yang gagasan, mana fakta, dan mana opini. Nah, sekarang kita mulai untuk materi teks berita. Silakan dilihat di papan tulis. Yang pertama ada pengertian.
pengertian dari teks berita. Berita adalah suatu peristiwa atau kejadian di dalam masyarakat. Lalu, kejadian atau peristiwa itu diulangi dalam bentuk kata-kata yang disajikan secara tertulis dalam media, seperti media tulis seperti surat kabar, majalah, koran, atau dalam media suara seperti radio dan televisi. Atau juga dalam ada media suara dan gambar di televisi. Nah, teks berita adalah sebuah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa secara aktual dan faktual kepada masyarakat. Jadi, berita merupakan sebuah teks yang menggambarkan sebuah berita, suatu peristiwa yang aktual dan faktual yang disampaikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada struktur berita. Struktur berita dibagi menjadi 4. Ada yang pertama judul berita, yang kedua kepala berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang keempat ekor berita. Kita mulai dari yang pertama, judul berita. Judul berita merupakan gambaran topik berita yang berfungsi untuk memberitahukan persoalan yang dibahas di dalam berita. Yang kedua ada kepala berita, merupakan isi pokok atau informasi utama dari keseluruhan isi teks berita. Yang ketiga ada tubuh berita, yaitu keseluruhan peristiwa yang diangkat menjadi berita. Badan berita atau tubuh berita merupakan penjabaran atau perincian yang lebih luas dari kepala berita. Dan yang terakhir ada ekor berita, bagian dari struktur berita yang memuat informasi yang kurang penting atau memuat informasi tambahan tentang berita-berita yang disampaikan. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita kita biasa mengenal dengan istilah 5W1H atau what, who, where, when, why, dan how. Apa sih 5W1H itu? Nah, 5W1H itu yang pertama ada what atau apa. Berfungsi untuk menjelaskan hal atau peristiwa apa yang diberikan. Yang kedua ada who atau siapa, yang berfungsi untuk menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Dan yang ketiga ada where atau di mana, berfungsi untuk menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang dijelaskan atau diberitakan. Yang keempat ada when atau kapan, berfungsi untuk menjelaskan waktu, mulai dari jam, hari, tanggal, tahun, terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang kelima yaitu why atau mengapa, berfungsi untuk menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dan yang terakhir how atau bagaimana, berfungsi untuk menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Jadi, untuk unsur-unsur bisa kalian ingat-ingat dengan 5W1H atau what, who, where, when, why, dan how. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama ada penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Bisa dilihat contohnya, 2 petik ganda seperti apa, dan disertai keterangan dari isi kutipannya. Yang kedua, penggunaan konjungsi yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran, seperti mengatakan, membayangkan, berasumsi, memikirkan, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan waktu dan tempat berfungsi melengkapi unsur berita, yaitu unsur kapan dan di mana. Dan yang kelima, yang terakhir, kaidah kebahasaan terakhir itu penggunaan konjungsi temporal yang biasa digunakan pada teks berita, yaitu seperti kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Dan hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu.
Nah, baik, sekarang saya ada sebuah contoh berita, silakan kalian kalian simak baik-baik. Setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kalian. Jadi, silakan kalian cermati dan kalian simak dengan baik-baik. Silakan kalian simak ya. Tapi ini sebenarnya dari sampah plastik ya. Sampah plastik kan semakin hari semakin banyak dan juga menumpuk. Kalau kita bicara soal sampah itu pasti berkaitan dengan bagaimana mendaur ulang sampah plastik jadi punya manfaat dan juga jadi indah untuk melihat seperti itu tuh. Kan mungkin bisa jadi ini. Ya, dengan rambut Mungkin ide yang bagus ya. Nah, ini kayaknya sudah di studio Mas Didi ada mas nih dari sumpah sampah. Ini namanya sumpah sampah. Iya. Kita tanya kenapa namanya sumpah sampah? Ada Daman dan juga Mas Angga di sini. Apa sih artinya sumpah sampah? Kalau sumpah sampah artinya kita bersumpah sampah ini dijadikan sesuatu bukan sampah lagi. Oh, sangat dalam ya. Jadi ya. Dua ada waktu dua Oh, ada lagi. ada namanya sumpah pemuda. Nah, itu kan ya semangat pemuda yang bergelora. Oke. Ada sumpah sampah. Sampah yang bergelora. Oke. Kita sama-sama ingin menuntaskan permasalahan sampah di Indonesia. Amin. Saya juga setuju itu ya. Tujuan utamanya adalah untuk menuntaskan masalah sampah. Awalnya miris melihat banyak sampah gitu. Jadi produk kita adalah sampah kantong kresek ya. Jadi kantong kresek ini dia ringan, sifatnya ringan, terus nggak digulung. Pemungut tuh nggak mau karena nggak ada harganya. Oh, oke. Iya, Yang harganya Rp200 kalau kita ini ya variatif tuh, cuman dibandingkan dengan sampah yang lain, nah dia lebih nggak ada. Kemasan air mineral gitu. Iya, itu lebih. Jadi kalau nggak dipungut kan dia semakin banyak aja di lingkungan. Jadi yang kalian terima di sumpah sampah ini adalah untuk sampah kresek aja. Pada mulanya ya seperti itu. Jadi kita di lingkungan ini kita ambil dulu sampahnya, kita pilah dulu, terus kita analisa jenis plastiknya pakai alat plastik analyzer karena nanti kita pisahkan karena itu bahaya. Kalau kita salah treatment itu bahaya. Udah ada yang keluar juga? Udah. Oh, udah ada juga ya? Ke mana? Paling jauh? Apa gua? Udah ada. Yang mau kalian lakukan tentunya salah satunya tadi menyebarkan juga bagaimana kali sistem ini ya untuk bisa mendaur ulang sampah melalui mesin yang sudah kalian buat juga. Apa next project yang akan kalian lakukan? Dari saya sih sebenarnya teknologi ini harus disebar ke seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kalau yang ini sih model kayak gini itu ada komunitasnya yang buat seperti ini. Cuma untuk wrapping block hanya kita. Karena yang ada sekarang dia pakai manual sistemnya, nggak pakai mesin. Dan itu tidak memakan waktu, kemudian biaya dan lain-lain ya. Dan pengolahannya kalau dia dipanaskan terlalu overheat dia ada asapnya. Ya, ada toksik. Dan itu berbahaya. Oh, oke. Nah, semoga tentunya ini bisa digunakan oleh orang-orang jadi lebih ramah lingkungan. Ya, mungkin Gibran juga mau buat Saya lingkungan. mau di rumah sakit. Semangat juga saya taruh semuanya. Terima kasih Mas Angga dan juga Jaman atas waktunya juga, semoga makin banyak juga orang yang tergerak untuk mendaur ulang sampah sehingga masalah sampah ini bisa teratasi. Baik. Kalian telah melihat tayangan tadi. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Kalian sudah menyimak tadi ya, menyimak tayangannya. Untuk pertanyaannya, nah pertanyaan dari saya, bagaimana tanggapan kalian tentang berita yang tadi sudah kalian simak? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya Bu, Boleh, silakan jawab, Holin. dari yang apa saya simak dan saya catat di buku saya, tayangan tadi tuh sangat positif dan menginspirasi sekali. Tayangan tadi juga bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak kita untuk optimis bahwa masalah sampah di Indonesia bisa diatasi dengan inovasi, kolaborasi dan semangat juang. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah,
kalian tadi sudah melihat tayangannya, saya juga sudah memberikan pertanyaan. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa fakta dan opini yang ada pada tayangan tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, saya akan memaparkan beberapa fakta dan opini yang ada dari tayangan yang tadi. Nah, fakta sendiri berarti sebuah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan seringkali didukung oleh data, pengamatan, dan proses yang terukur. Nah, dalam tayangan tadi ada beberapa fakta. Yang pertama, penumpukan sampah plastik. Dan yang kedua ada sifat dari kantong plastik. Yang ketiga ada proses daur ulang. Yang keempat ada suhu percetakan. Yang kelima komposisi produk. Yang keenam skala produksi dan harga. Dan yang terakhir jangkauan penjualan. Nah, sedangkan untuk opini sendiri kita ada beberapa, ada 5 opini yang kita temukan dalam tayangan tadi ya. Meskipun memang lebih banyak tayangan tadi itu memuat fakta-fakta ya. Yang pertama dari opini sendiri, pengertian dari opini sendiri adalah pandangan atau penilaian pribadi yang tidak selalu dapat dibuktikan secara objektif dan bisa bervariasi antar individu. Nah, ada 5 opini yang saya temukan di tayangan tadi. Yang pertama ada pentingnya daur ulang. Yang kedua, makna dari sumpah sampah itu sendiri. Yang ketiga, visi dan misi yang dibawa oleh sumpah sampah sendiri. Yang keempat, klaim keunggulan lingkungan. Dan yang terakhir ada tujuan dari sumpah sampah. Baik, sekarang kita tugas ya, kita diskusi. Ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian berkelompok, satu kelompok 2 orang saja. Silakan kalian berdiskusi. Di sini sudah saya berikan contoh sebuah teks berita. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Setelah kalian menyelesaikan, nanti kalian presentasi per kelompok ya. Baik, Ibu. Silakan kalian kerjakan. Satu kelompok 2 orang. Silakan dikerjakan, kita diskusi ya. Selesai mengerjakan? Sudah. Silakan kelompok 1 presentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. di sini dari kelompok pertama ingin memaparkan hasil diskusi kami. Apa saja gagasan yang terdapat dalam teks berita tersebut? Setujukah kalian dengan gagasan tersebut? Ini. Teks berita ini yang pertama itu adanya pentingnya diverifikasi pangan atau panganekaragaman pangan. Nah, ini tuh masyarakat perlu mengurangi ketergantungan pada beras sumber karbohidrat utama dan beralih ke sumber pangan non beras. Sini juga yang kedua adanya peningkatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan pangan lokal. Dengan memanfaatkan dan mengolah bahan pangan yang dapat dibudidayakan di pekarangan sendiri seperti singkong, ubi, labu, masyarakat dapat mencapai kemandirian dan ketahanan pangan yang lebih baik. Selanjutnya ada
Selanjutnya di sini ada inovasi kuliner berbasis pangan non-beras. Bahan pangan non-beras tidak hanya sebagai alternatif, tetapi juga bisa diolah menjadi hidangan yang unik, lezat, dan menarik secara kuliner. Nomor 4 juga adanya pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, dalam pengolahan pangan. Yang kelima, adanya dukungan terhadap program diverifikasi pangan nasional. Persetujuan terhadap gagasan, ya saya sangat setuju ya, kita setuju. Iya, kita setuju. Dengan gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks berita tersebut. Itu saja dari kelompok Satu, 1. mohon maaf bila ada kekurangan atau ada yang ingin kalian tanggapi, silakan. Iya. Dari kelompok 2 mungkin gagasannya kurang setuju karena mungkin ada orang-orang yang nggak suka dengan lampu atau sejenisnya karena lidah orang-orang beda-beda. Iya. Jadi begitu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menanggapi. Baik, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Sebelum saya tutup, kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk, silakan kalian berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi untuk yuk. Saya contohkan terlebih dahulu ya untuk ice breakingnya. Jadi jika saya menyebutkan kata selamat pagi, kalian bertepuk tangan 1 kali. Selamat pagi 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Dan selamat malam tidak bertepuk tangan. Paham? Semuanya paham? Kita coba mulai ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Baik. Kalian masih fokus ya, semuanya masih fokus. Silakan kalian duduk kembali. Hari ini kalian telah mengikuti pembelajaran tentang teks berita ya, mulai dari pengertiannya, tadi unsur-unsurnya, juga ada kaidah kebahasaannya. Kalian juga sudah mengidentifikasi mana gagasan, mana fakta, dan mana opini yang ada di dalam teks beritanya. Untuk refleksi, saya minta kalian untuk merenungkan beberapa pertanyaan seperti apa kesulitan yang kalian hadapi ketika mengikuti materi teks berita ini. Silakan kalian renungkan dan bisa kalian jawab dalam hati kalian sendiri. Jadi kesimpulannya, teks berita yang kalian tadi telah dengarkan materinya, teks berita merupakan sebuah teks yang menggambarkan sebuah peristiwa yang aktual dan faktual yang kemudian dibagikan kepada masyarakat luas. Dan kalian harus ingat ya tadi bahwa teks berita itu mengandung 5W 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan bagaimana. Bagaimana terakhir ya, how bagaimana. Baik, pembelajaran hari ini kita telah menyelesaikan semua pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan nanti setelah pembelajaran selesai ya. Bisa kalian tanyakan saya di ruang guru. Baik, itu saja. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita bubarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih. Sama-sama.